yang tidak berkah. Itu satu. Jadi kitab Turas ini ditulis oleh para ulama dalam keadaan suci. Penulisnya dalam keadaan suci, maknanya mereka dalam keadaan berwudu. Kalau sekarang kita buat buku, terkadang terpikir dalam tanda tajuknya. Ulama dulu tidak, mereka betul-betul ikhlas dalam keadaan suci menulis kitabnya. Sehingga ada sebuah kitab tajuknya itu Matan Al-Ajurumiyah, ditulis oleh Imam As-Sanhaji Al-Ajarum. Ketika beliau menulisnya, selepas menulis di kertas, dan itu hanya 22 surat. Lalu dia bawa pergi ke pantai Selasa. Pantai Selasa. Contoh saja. Dia bawa pergi ke pantai, pinggir pantai. Lalu kemudian diikat, kitab kertas itu diikat, ditaruh di bawahnya itu batu. Batu sifatnya barakan. Lalu apa kata beliau? Ya Allah ya Rabbi, jika tulisanku ini aku tulis penuh dengan keikhlasan karenamu ya Allah, maka tolong kembalikan kitab ini kepadaku. Bismillah, dia langsung taruh di atas laut atau di air. Terus sampai 1 jam sudah hilang. Lalu kemudian ulama ini masih terus di pinggir pantai. Tiba-tiba datang lagi kitab itu, tak disentuh oleh air, tidak basah dan tidak hancur. Itu keikhlasan para ulama menulis kitab. Keikhlasan para ulama di dalam berkarya. Pertama ia berwudu. Ketika ulama menulis kitabnya pun mereka dalam keadaan menghadap kiblat. Kalau sekarang kita naik menulis apa, di mana saja ada kiblat, tapi ini ulama dia mesti menghadap kiblat menulis kitab. Itu dua sudah. Ini namanya keunikan kitab Turas. Mengapa ia menjadi berkat? Mengapa ia menjadi sesuatu yang luar biasa kalau kita pelajari? Yang ketiga, ulama itu kalau menulis kitab, ia tulis sebelum menulis sembahyang 2 rakaat. Karena apa? Minta kepada Allah, ya Allah, aku akan menulis satu karya yang tentu dengan harapan akan mendapatkan balasan. Sembahyang 2 rakaat. Sudah berapa? Tidak menuliskan namanya di depan, kan? Lalu kemudian dia tetap dalam keadaan suci, lalu kemudian menghadap kiblat dan menulis. Sebelum menulis dia melakukan sembahyang 2 rakaat. Kalau orang-orang sekarang menulis, azan sudah dikumandang, terus saja menulis. Dia ulama ini menulis sebelum menulis, dia sembahyang. Lalu yang terakhir, kalau kita lihat nanti di dalam kitab ini, semua kitab Turas pun tidak ada tanpa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim adalah keunikannya. Seluruh kitab Turas yang kita akan baca ada basmalah. Seperti Al-Quran. Al-Quran berapa jumlah basmalah ini? Ada tahu berapa jumlah basmalah dalam Al-Quran? 114. Kenapa? Karena jumlah surah Al-Quran 114. Akan tetapi perlu diingat, di dalam Al-Quran ada satu surah namanya surah Al-Bara'ah atau surah At-Taubah dunal basmalah, tidak ada basmalahnya. Berarti berapa? 113. Tapi perlu diingat lagi, dalam surah An-Naml ayat 30 itu ada basmalah di awal surah, ada di ayat 30 basmalah juga. Bismillahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim di ayat 30. Maknanya dalam surah An-Naml ada 2 basmalah. Jadi kalau dikalkulasi semua, basmalah tetap
menjadi 114. Itulah kehebatan Al-Quranul Karim. Maka kitab Turas semua menggunakan basmalah di awal, karena mengamalkan hadis baginda Rasulullah SAW yang bersabda, kullu amrin bibadin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au ajzam. Semua amalan yang kita lakukan, minum bismillahirrahmanirrahim, makan bismillahirrahmanirrahim, menulis bismillahirrahmanirrahim, semua kalau kita lakukan dengan basmalah itu namanya mengikuti sunnah Rasulullah. Akan tetapi jika kita melakukan amalan praktik, amalan apa saja tanpa basmalah, maka qalilul barakah, ia akan sedikit berkahnya, bahkan terputus. Ia tidak punya hubungan dengan Allah akan kita lakukan ini. Maknanya apa? Amalan yang kita lakukan itu adalah dunia. Dan sayangnya kita sudah ngalih-ngalih dari Bukit Beruang, naik kereta kita sampai sini tanpa dapat pahala. Salah ya. Betul. Keunikan bismillah, keunikan apa namanya? Kitab Turas. Nah kalau dilihat dalam sebuah kitab Turas, tajuknya ini didengar saja tadi pengantar mukadimah. Namanya atau tajuknya itu adalah kitab Uqudul Mujayyid fi Huquq Az-Zawjayn, ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Dalam mukadimah kitab itu beliau katakan, kira-kira jumlah kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi terpilih berapa? Berapa? 4. Yang masyhur yang kita tahu 4 kan? Yaitu apa? Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Ini 3. Tahukah kita bahwa sebenarnya jumlah kitab dan suhuf yang Allah turunkan kepada nabi-nabi terpilih jumlahnya 104. Bukan 4, 104. Nah, ini ilmu baru nih. Ilmu baru. Lalu kemudian dikatakan 104, 60 buah kitab suhuf itu diturunkan kepada Nabi Syis alaihi salam. Nabi Syis alaihi salam dapat 60 suhuf. Bagi berapa? 44. Lalu 30 suhuf, 30 ini dibagi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Berapa sudah? 90 kan? Bagi 14. Lalu 10 suhuf dibagi kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam dapat 10 tuh. Bagi berapa? 4. Ditambah lagi kepada Nabi Musa 1 suhuf namanya Taurat, kitab Taurat, maka Nabi Musa dapat 11. Bagi 3. 1 dibagi kepada Nabi Isa alaihissalam namanya kitab Injil. 1 dibagi kepada Nabi Daud alaihissalam namanya kitab Zabur. Berapa bagi? 1. Yang sudah 103. Bagi apa? Apa kita bermaksud belum? Al-Quranul Karim. Al-Quran ini Allah bagi khas untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai guide, sebagai petunjuk buat umatnya, bahkan lil alamin kepada seluruh alam bagi kita Mushaf Al-Quran. Lalu ulama ini mengatakan, man qara'al Quran, sesiapa yang membaca Al-Quran, kafadihi, cukup untuknya, la tabhas, jangan engkau cari suhuf yang 60 dibagi kepada Nabi Syis, tak payah dicari. 30 suhuf yang dibagi kepada Nabi Ibrahim, tak payah dicari. 11 suhuf dan kitab, 1 kitab yang dibagi kepada Nabi Musa, tak payah dibaca. 1 kitab Injil tak payah dibaca. Zabur pun tak payah dibaca. Kafadihi, cukup dengan membaca, mengkaji Quran,
ka'annaka qad qara'ta mi'ati wa arba'ati kutub. Nah, jadi kalau kita baca Quran, maka seakan-akan kita sudah membaca 100 buah kitab. Masya Allah, itu sumurnya Quran, itu hebatnya Quran. Kita dapat dari mana itu semua informasinya? Kitab Quran. Semua informasi berkenaan kitab Quran. Maka dahsyat yang mempelajari kitab Quran. Lalu karena ia cukup dengan Quran kita baca, maka berapa jumlah juzuk Quran? Juzuknya 30, surahnya 114, ayatnya 6.623 atau 6.666. Lalu soal berikutnya adalah basmalahnya 114. Walaupun dalam satu surah tidak ada basmalahnya, akan tetapi dalam surah An-Naml ada 2 basmalah. Ini adalah basic ilmu Quran. Lalu soalan berikutnya yang terakhir, berapa huruf Al-Quran? Berapa huruf Quran? Kata Imam Asy-Syafi'i, imam yang sentiasa kita jadikan muhadhar di sini adalah 1.027.000 huruf Al-Quran. Jadi maknanya kalau kita khatam Quran dalam satu kali saja dalam kehidupan kita, satu kali saja khatam Quran, maknanya kita sudah membaca 1.027.000 huruf Al-Quran. Kalau kita kalikan, kita coba mengira pahala dulu. Satu huruf Quran, pahalanya menurut hadis Nabi 1 kebajikan. 1 kebajikan dihargai 10. Coba basmalah berapa hurufnya? 19 kali 10 190, Masya Allah. Jadi baca basmalah saja 19 huruf yang kalau diamalkan dibaca terus, maka kita ikhtiar, kita akan menyimpan pahala 190 setiap kali baca. Kalau kita baca basmalah 100 kali, kali 190, Masya Allah. Jadi kalau kita naik kereta dari sini ke Bukit Beruang, atau ke Belait, atau ke Tutor, atau mungkin kita sampai ke Ranggas sini, berapa basmalah kita dapat baca? Masya Allah. Jadi jangan sia-siakan, karena itu ganda pahalanya dahsyat. Tapi kalau lihat, perhatikan informasi ilmu yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Apa kata beliau? Man qara'al Qur'an fi salatihi wa huwa qa'imun falahu mi'atu hasanatin bi kulli harf. Orang yang baca Quran ketika dalam sembahyang, dalam keadaan ia berdiri sembahyang, ia dapat 100 kebajikan setiap huruf. Bayangkan. Jadi 1 huruf berapa pahalanya? 10 kali 100 berapa dia? 1000. 1 huruf. Masya Allah. Barang siapa yang membaca wa man qara'ahu wa huwa qa'idun bis shalah, orang yang baca Quran dalam keadaan ia sembahyang duduk, sembahyang dengan cara duduk. Nanti karena ngalih dia, sakit dia, duduk dia sembahyang, baca Quran, maka pahalanya khamsina hasanah, 50 kebajikan. Likulli hasanatin dan tilu asyru amthaliha, setiap huruf, setiap kebajikan 10. Barang siapa membaca dalam sembahyang dalam keadaan duduk. Dan yang ketiga, man qara'ahu kharijas shalah, orang yang membaca Quran di luar sembahyang, ala taharatin, dalam keadaan ia suci berwudu, maka pahalanya khams wa ishrin, 25 kebajikan. Yang malas baca Quran. Dan yang terakhir, wa man qara'ahu kharijas shalah,
wa ala ghairi taharatin, dalam keadaan ia tidak berwudu, maka pahalanya asyarah, ia dapatkan pahala 10. Jadi minimal kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kereta kita sampai ke Murah dapat ratusan masalah. Masya Allah. Itulah pentingnya kita terus sekali kita pelajari banyak sekali informasi berkenaan. Oke, kita teruskan kembali kepada kitab kita Tahajul Arus ini. Baik, kita baca di mukadimah pertama sekali, lihat covernya, cover depan. Ya ini ya, cover depan ini, yang luar. Kita baca ya. Inilah kitab namanya Tahajul Arus. Apa arti Tahajul Arus tadi? Mahkota pengantin. Mengapa dinamakan mahkota pengantin? Karena untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Jadi orang yang mempelajari kitab ini ada guidance. Ini merupakan panduan untuk bisa perolehi cara-cara memperolehi bahagia dunia akhirat. Jadi kalau mau bahagia kan sama Bang Mahal sini. Jadi kalau yang tidak bahagia, sekarang ada yang tidak bahagia lah. Bahagia semua lah? Insya Allah. Kalau tidak bahagia, siapa? Kita jauh-jauh datang tak bahagia, dia happy. Nih, ada motivasi satu lagi. Habib Zain bin Ibrahim bin Smith menulis kitab namanya, tajuknya Al-Fawaidul Mukhtarah Lisaliki Thariqul Akhirah. Ya, faedah-faedah yang dipilih untuk orang-orang yang ingin meluruskan diri sampai ke akhirat dengan baik. Di bahagian awal sekali, Abu Hurairah, sahabat Nabi, dhahaba ila suq Madinah, pergi ke pasar kota Madinah. Lalu ia berkata, Abu Hurairah berkata nih, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Penduduk pasar, yang ada di pasar, Abu Hurairah berkata, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Apa yang membuat kalian menjadi barat untuk pergi mendapatkan bahagian kalian dari warisan Rasulullah? Kalimatnya, apa yang memberatkan kalian datang ke majelis pengagih-agihan warisan Rasulullah? Mendengar kalimat itu, semua orang-orang di pasar bertanya, di mana? Huna di Masjidin Nabawi. Di dalam Masjid Nabawi ada sekarang sedang diagih-agihkan warisan Rasulullah. Mendengar kalimat warisan, semua lari ke masjid. Sampai dalam masjid tak ada aktiviti pembagian pengajian warisan. Lalu mereka hanya ada orang, sekumpulan orang sedang belajar Quran, sedang belajar ilmu, sekumpulan orang sedang sembahyang sunnah, sekumpulan orang sedang berzikir. Kembalilah mereka ke pasar. Abu Hurairah tidak pergi, dia tunggu. Apa kata mereka? Dalam keadaan kecewa dan sedih, bahkan marah mereka. Waihaka ya Abu Hurairah, celaka kamu Abu Hurairah. Kami tidak menjumpai kumpulan-kumpulan orang yang sedang mengagih-agihkan warisan Rasulullah. Kamu katakan sedang diagihkan warisan Rasulullah. Apa kata Abu Hurairah dengan tersenyum? Adakah kalian menyaksikan kumpulan orang-orang dalam masjid? Ada sebahagian yang sedang membaca Quran, sedang belajar ilmu, sedang sembahyang sunnah. Apa kata Abu Hurairah mendengar kalimat ini? Waihakum, kalian yang celaka. Dzalika mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang aku maksudkan, warisan Rasulullah itu adalah ilmu. Jadi jangan digambarkan warisan itu adalah berupa harta, tidak. Ilmu itu adalah warisan. Masya Allah. Sekarang ini kita sedang berbicara atau mengagih-agihkan warisan Rasulullah. Nah, kalau warisan Rasulullah kita baca sekarang, berarti kita sedang bersama baginda Rasulullah SAW yang memiliki warisan. Nah, kita teruskan. Tahajul Arus, mahkota pengantin. Yakni, nah ini terjemahannya, mahkota orang yang pengantin, terjemah hamba
yang fakir lagi dhaif. Syekh Utsman Al-Pontiani bin Haji Syihabuddin Al-Banjari. Jadi kitab Tajul Aris ini diterjemahkan oleh Syekh Utsman. Nanti kalau ditanya siapa penulis kitab Tajul Aris yang Jawi, jawabnya adalah Syekh Utsman Al-Pontiani bin Haji Syihabuddin Al-Banjari. Dua ulama sudah itu. Syekh Utsman ulama, bapaknya namanya siapa? Syihabuddin, juga ulama. Apa kata beliau? Maka hamba harapkan kepada sekalian saudara-saudaraku yang membaca ini kitab, jika ada tersalah atau kurang atau lebih yang tiada faedah, hendaklah dibetulkan akan dia, karena ini kitab tiada ada syarah dan hasyiah. Ini kehebatan ulama dahulu. Mereka tuliskan betapa aku ini adalah hamba yang dhaif, yang lemah, tidak punya ilmu pengetahuan. Jadi kalau kalian para pembaca nanti jumpai ada kelemahan, ada kesilapan di dalamnya, maka betulkan ia. Oh, kalau ibu-ibu sekarang, buku sekarang mana bukan betul? Dan yang paling hebatnya, coba lihat di dalam. Dalam yang kuning itu ada tak tulisan di sana ada amaran? Tak ada amaran. Apa maksud amaran? Kalau buku sekarang kita lihat kemudian, sesiapa yang menulis menyalin buku ini tanpa izin akan dikenakan denda sanksi 10 ringgit. Wah, di sini tak jumpa tidak ada amaran itu. Ini keikhlasan para ulama dulu. Silakan Anda mencetak ulang, terbitkan ulang, silakan. Bahkan sebahagian kita mengatakan yuwazza majalan wala yuba, dibagi free, silakan. Ini jawaban. Maka kita rasa bersyukur sekali yang dapat mengkaji kitab-kitab Sorosti. Nah, kita teruskan. Ini kitab karangan Syekh Tajuddin bin Athaillah As-Sakandari. Hamba gantikan lafaz Arabnya dengan lafaz Melayu. Jadi asalnya kitab ini Tajul Arus adalah bahasa Arab yang ditulis oleh Syekh Tajuddin bin Athaillah As-Sakandari yang dikenali dengan Syekh Ibnu Athaillah. Ini merupakan kitab yang paling termasyhur kedua setelah kitab Hikam. Jadi ada kitab Hikam, insya Allah kita pelajari juga di sini. Itu kalimatnya dahsyat semua. Nanti setelah kita pelajari ini akan ada. Ya, jangan berhenti sebelum pelajari kitab Hikam. Kalau berhenti tidak dapat kitab Hikam itu. Nah, jadi katanya kitab ini asalnya adalah bahasa Arab. Tajuknya sama bahasa Arab. Lalu aku gantikan dia dengan bahasa Melayu. Tujuannya apa? Untuk memudahkan bagi kita yang tidak paham bahasa Arab. Coba hebatnya ulama. Siapa yang mengalih bahasa kan? Yang bagaimana siapa namanya? Syekh Utsman Al-Pontiani. Nah, hebatnya kitab ini lagi. Apa kata beliau? Hamba tashih kepada guru hamba Syekh Abdul Qadir bin Abdurrahman Al-Fatani. Jadi kitab yang sudah dijadikan tulisan bahasa Jawa itu dibagi ke guru beliau. Guru siapa? Syekh Utsman yang punya guru dari Fatani, namanya Syekh Abdul Qadir. Dibagi, wahai guruku, silahkan baca kitab ini tashih. Mana-mana yang salah tersilap tolong diperbaiki guruku. Jadi kitab ini yang dalam yang kita pelajari, ia memiliki 3 ulama, bahkan 4 ulama di sini. Yang pertama yang punya asalnya Syekh Tajuddin bin Athaillah As-Sakandari. Itu satu, ulama besar. Yang kedua Syekh Utsman yang menerjemah dari Arab ke Jawi. Yang ketiga bapaknya Syekh Utsman, itu ulama juga. Siapa namanya? Syekh Syihabuddin Al-Banjari. Yang keempat ulama namanya Syekh Abdul Qadir bin Abdurrahman Al-Fatani. Masya Allah.
Jadi kitab yang kita kaji ini ada 4 ulama nih. Makanya kalau kita belajar awal sekali kita tadi sudah baca Fatihah, kita hadiahkan kepada penulis kitab. 4 ulama kita sudah hadiahkan. Roh kita sekarang itu dibimbing oleh mereka untuk belajar kitab ini, untuk mudah dipahami. Dan mudah-mudahan sebab kita belajar kitab ini, insya Allah di akhirat nanti kita akan berkumpul bersama para ulama. Jika, contoh, jika sekarang pulang kita dari tempat ini, keluar drive kereta kita, mohon maaf, seandainya eksiden kita jalan, mati kita. Tapi jangan ngomong, kita seandainya mati kita, apa yang terjadi? Allah akan mengutus seorang malaikat mendengarkan kita di dalam kubur sampai hari kiamat, akan mengajarkan kita ilmu. Itu kehebatan orang menuntut ilmu. Sekiranya kita meninggal di tengah perjalanan menuntut ilmu, walau kita datang atau kita pulang, nanti kita, Allah akan mengutus seorang malaikat menjadi guru kita sampai hari kiamat, mengajarkan kita ilmu pengetahuan. Dan nanti di hari kiamat yud'a, kita akan dipanggil dan akan bersama ahli-ahli ilmu. Masya Allah. Maka tolong niat kita dari sekarang, niat kita jangan pernah hilang. Ini terus menuntut ilmu dimanapun kita berada. Sekira ini terjadi, insya Allah kita akan mendapatkan seorang malaikat menjadi guru kita. Mau? Makanya mau mati lah. Ya, insya Allah bagi. Nah itu ada. Dari mana informasi ini? Dari kitab namanya Al-Qawaidul Mukhtarah tadi. Ada itu diucapkan oleh ulama. Yang satu, motivasi belajar ya. Saya sambil bagi motivasinya. Lalu dalam satu kitab nanti kita insya Allah akan pelajari juga. Tajuknya adalah Al-Jawharul Mawhub, yang ditulis oleh Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Qalantani. Nanti cari kitab itu di muka surat 10 barisan ke-8 dari bawah 1-8 ada hikayat tuh. Satu hikayat. Nanti di akhirat kita akan dibagi oleh Allah jadi 2 kumpulan. Kumpulan kanan, kumpulan kiri. Kumpulan kanan garansi surga, yang kiri neraka. Tapi bukan yang ini, di akhirat nanti. Kita sini semua insya Allah jadi kumpulan kanan, amin. Masuklah kita. Contohnya, coba tanya dulu, siapa kira-kira kumpulan mana yang lebih banyak? Kanan atau kiri? Kiri apa kanan? Kenapa takut? Kiri apa kanan? Mengapa? Kenapa kiri? Mesti tahu alasannya. Kiri, yes. Kenapa kiri? Sekarang ini jumlah orang non-Islam jauh lebih banyak dibandingkan orang Islam. Dalam keyakinan kita mengatakan bahwa orang-orang Islam ini insya Allah dukhulul jannah, selain Islam neraka. Ini pahaman kita. Maknanya lebih banyak ya di kiri. Tambah lagi orang Islam yang berbuat maksiat ada di kiri juga. Jadi jauh lebih banyak yang sebelah kiri. Jadi jangan takut surga. Surga itu kosong lebih. Siapa isinya? Kita insya Allah ya. Dan surga itu hanya jumlah sopnya. Jumlah isi surga itu 120 baris saja. 120 soft. Bagaimana boleh kita masuk dalam soft itu? 120 kan? Yang hebatnya 80 soft, 80 baris itu semua untuk umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. 80, 120 bagi berapa? Diambil 80 berapa bagi? 40 ini akan di-sharing ke 24 Nabi. Jadi mereka berapa? 24
Gaji 4. Besok? Iya benar. Nah, berapa? Masing-masing berapa? Ya? 2 sop saja kan? 1,5 lah, 1,5. Umat Nabi Muhammad 80 sop. Iya 80, tapi kita banyak. Dari mulai Nabi Muhammad sampai bahkan dari sampai hari kiamat banyak. Masukkah kita? Insya Allah garansi masuk. Gimana boleh garansinya? Kita ceritanya. Nah, cerita kita tuh. 120 diambil umat Nabi Muhammad 80. Bayangkan panjang barisan atau sop itu minal masyriq ilal maghrib. Satu sop panjangnya dari mulai terbit matahari hingga terbenam matahari, itu panjang itu. Jadi insya Allah kita masuk di sop mana saja. Kalau mau sop pertama, ya baca kitab Tajul Arus. Kalau mau sop pertama, rajin belajar kitab Tajul Arus. Insya Allah masuk ya. Nah, luasnya seluas satu sop satu baris itu langit ke-7 hingga bumi ke-7. Jadi rupanya luas. Insya Allah masuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau demikian, dalam kitab Al-Jawharul Maut dikatakan begini. Bahagian kiri ini tadi kan ada orang-orang Islam ya. Yang kiri, yang tidak taat, yang banyak berbuat maksiat di sebelah kiri, kumpulan kiri. Yang tadi sudah garansi masuk neraka. Yang kanan sudah bebas sudah. Tapi ingat, Allah maha pengasih, maha penyayang kepada hamba-hambanya yang telah beriman di dunia, telah bersyahadat di dunia, telah menyatakan dirinya amantu bika ya Allah. Aku telah beriman kepada Allah di dunia, kata-kata itu. Karena sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman di dunia, walau dia melakukan perbuatan tidak baik di dunia, akhirnya dia masuk di kumpulan kiri. Allah berkata pada malaikat Jibril, wahai Jibril, aku sayang kepada hamba-hambaku yang dulu di dunia beriman. Sekarang karena sayangku ini, aku minta kepada wahai Jibril, tanyalah kepada hamba-hambaku yang dulu di dunia beriman. Adakah, soal pertamanya, adakah ia pernah duduk di majelis ilmu? Lalu karena ini rupanya dulu sebelah kiri nih, dia katakan apa? Kami tidak pernah duduk di majelis ilmu ya Allah. Nah, Allah tidak berhenti. Wahai Jibril, tanya lagi. Adakah hambaku yang dulu yang sekarang ini duduk di dunia pernah bersama satu tempat makan, satu majelis makan, jamuan makan dengan ahli ilmu? Bayangkan, satu jamuan makan dengan ahli ilmu. Adakah ia pernah duduk bersama? Rupanya tidak, katanya. Tidak ya Allah. Begitu ia jumpa ahli ilmu di kedai makan, dia keluar. Kenapa keluar? Takut suruh bayar. Tidak jadi makan bersama ahli ilmu. Oke. Tanya lagi yang ketiga. Adakah ia satu kampung dengan ahli ilmu? Jadi kita bersatu kampung dengan ahli ilmu, betul. Kata dia, tidak ya Allah. Begitu dia tahu rupanya di dunia ada ahli ilmu datang di kampung itu tinggal sana, dia hijrah, tidak mau sama-sama lagi. Akhirnya dia pergi ke kampung Selapor. Mana Selapor? Gurau. Jauh kenapa bukan? Alhamdulillah saya sudah beberapa kali bisa dakwah ya. Nah, kemudian tidak juga. Tanya lagi keempat. Apa keempat? Adakah namanya sama dengan ahli ilmu? Nah, ini bagus. Kata dia, tidak ya Allah. Nama tidak sama dengan ahli ilmu. Masya Allah. Tidak ada jawaban. Tanya lagi kepada Allah. Allah belum menyerah. Terus tanya. Adakah familinya dulu itu ahli ilmu? Juga jawabannya benar. Bah, kalau gitu tanya lagi.
adakah ia mencintai ahli ilmu? Pun jawabannya tidak. Lalu soalan terakhir, untuk akan memperoleh syafaat Allah ini, tanyakan kepada hamba-Ku ini, adakah ia mencintai orang yang cinta ahli ilmu? Lalu ia katakan, bahkan iya ya Allah, aku cinta kepada hamba-Mu yang cinta ahli ilmu. Maknanya apa? Tidak direct kepada ahli ilmu. Aku cinta kepada hamba-Mu yang cinta ahli ilmu. Lalu kata Allah, Pak, ya Jibril, khudhu ilal jannah, bawa ia ke surga-Ku ya Allah, ya malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril diminta untuk membawa orang yang cinta kepada orang yang cinta ahli ilmu. Masya Allah. Seandainya, tapi berharap kita tidak di sebelah kiri, tidak ditaruh di kumpulan kiri. Seandainya Allah nanti kita ternyata masuk di sebelah kiri, kumpulan kiri, lalu Allah minta malaikat Jibril bertanya dengan soalan yang tadi, maka begitu ditanya, adakah engkau pernah duduk di majelis ilmu? Kita akan jawab, bahkan ya Allah, aku pernah duduk di majelis ilmu, belajar kitab Tajul Arus. Masya Allah. Soalan pertama, kita bebas masuk ke surga Allah SWT. Tidakkah kita bahagia dalam majelis ilmu? Tentu kita akan bahagia. Dan manfaatnya, mati saja dia ketika menuntut ilmu, malaikat akan datang mengajarkan kita ilmu sampai kiamat. Nah, kita teruskan ya. Kita masuk ke dalam muka surat yang pertama. Ya, lihat muka surat itu ada nih. Adanya terus ke muka surat 3 tuh. Itu tandanya kita terus gitu. Coba kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buktikan apa yang tadi saya katakan. Awal sekali bismillah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah lagi yang mengasihani, nikmat yang tani. Artinya nikmat yang tinggi, nikmat yang besar, nikmat yang agung, nikmat yang hebat. Sani maknanya adalah yang tinggi. Di dalam akhirat, aku memulai menterjemah ini kitab. Aku memulai menterjemah ini kitab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh, setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, menulis Bismillah, terus dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan seluruh sekalian alam. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan kiranya memberi rahmat Allah Ta'ala dan sejahtera atasnya penghulu kita Nabi Muhammad, dan kiranya memberi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ahlinya dan sahabatnya sekalian. Ini sudah 3 perkara. Pertama basmalah, kedua hamdalah, ketiga selawat. Ini cara ulama dahulu membuat kitabnya. Ia tidak akan pernah lepas dari basmalah, teruskan ke hamdalah, terus kepada doa kepada baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini mesti kita ikuti cara-cara ini. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, jangan lupa tulis basmalah. Jangan lupa pula mengucapkan atau baca Alhamdulillah. Sebab Nabi Musa alaihi salam pernah bermunajat begini. Munajat Nabi Musa, Ya ilahi, anta qad khalaqta Adam biyadaik. Wahai Tuhanku, Engkau telah menciptakan Nabi Adam dengan 2 tangan. Fa'allamtahu asma'a kulla syai'in fid dunya. Dan Engkau telah mengajarkan semua nama benda-benda di dunia. Apa soalan Nabi Musa? Kaifa yashkur? Bagaimana cara Nabi Adam itu bersyukur kepadamu? Dia ingin tahu cara Nabi Adam bersyukur. Maksudnya apa? Supaya dia juga Nabi Musa mengikuti cara Nabi Adam bersyukur. Jawaban Allah, Ya Musa,
Kata cukup anta'rifa, engkau mengetahui segala nikmat yang kau terima datang dariku, qad syakarta, maka engkau telah bersyukur padaku. Kita rasa minum air ini, nikmatkan. Rasakan air ini datang dari Allah, maka cukup kita sudah dikatakan sebagai orang yang bersyukur pada Allah. Maka apapun yang kita rasakan, kenikmatan sekecil apapun yang kita dapatkan, jangan pernah merasakan itu datang dari diri kita. Minallah. Jika itu terjadi, maknanya kita telah bersyukur pada Allah SWT. Akan tetapi Rasulullah SAW katakan, fa'idha aradta, jika engkau ingin lebih syukurmu kepada Allah, faqul alhamdulillah. Kalau engkau ingin nilai syukurmu kepada Allah itu lebih hebat, maka jangan lupa ucapkan alhamdulillah terhadap apa saja kita dapatkan. Nah, kalau kita bahasakan dengan bahasa Jawa mengenai kita apa? Alhamdulillah itu. Terima kasih ya. Terima kasih. Jadi artinya apapun yang kita rasakan dapatkan dari siapapun, ucapkan terima kasih. Seorang suami yang rajin berterima kasih kepada istrinya, pasti istrinya semakin cinta dan sayang. Demikian pula seorang istri dibagi oleh suaminya 10 ringgit, terima kasih suami itu. Besok pasti tambah lagi itu. Atau berapa? Terserah suaminya. Karena kalau kita pandai berterima kasih, maka pasti Allah ziyadah, Allah akan tambahkan nikmat. Suami kalau pandai berterima kasih, apa saja istri kita bagi, dia buatkan kita teh minum dengan lezat, walaupun tehnya tidak dibagi gula atau perangkat nyaman sekali. Padahal kalau dicoba pikiran ini, puji apa yang istri kita bagi. Ucapkan terima kasih kepada siapapun, terutama kepada keluarga kita. Kalau kita sebagai seorang anak, apa yang dibagi oleh ibu dan bapak kita, walau dia kecil, mungkin hanya kita tidak sama dengan yang dibagi, ucapkan terima kasih, nilainya sangat besar. Itulah cara kita bersyukur. Nah, kita terus mengajarkan kepada kita selepas basmalah, alhamdulillah. Syukur kepada Allah dengan apa yang Allah bagi adalah sesuatu rasa syukur yang asas. Tambah lagi dengan ucapan alhamdulillah atau terima kasih. Lalu kata Rasulullah, jika engkau ingin lebih lagi cara berterima kasihmu, i'mal, maka praktikkan, kerjakan, jalankan dalam kehidupanmu. Sekarang kita kalau mau makan di kedai makan kah, atau mungkin di lebih tinggi itu di restoran kah, ya kita pertama kita lakukan apa? Cari menu. Setelah dapat dalam 10 ke 15 menit pilih menu, dapat sudah. Lalu dalam 20 ke 30 menit dapat sudah makanan ini. Apa kira-kira yang dilakukan pertama untuk manusia muda ini? Harus makan kan? Kalau tidak anak, ibunya stop dulu. Bukan doa, ambil mobile gambar. Nah, manusia modern sekarang stop dulu, gambar dulu. Habis digambar apa? Ya share, diupload ke mana? IG, share ke Facebook, share ke Twitter. Allah ya Rabbi. Coba bayangkan. Ini cara berterima kasih. Kita lagi bincangkan bagaimana cara berterima kasih kepada Allah, bersyukur. Fa'amma bini'mati rabbika fahaddits. Kalau kamu dapatkan sebuah nikmat, maka ceritakan kepada orang. Rupanya praktiknya sekarang menceritakan gambar share. Tidak. Itu silap. Tersilap. Bayangkan kalau yang menjadi orang-orang yang mengikut kita tuh, yang mengikuti Twitter kita, yang melihat gambar makanan, rasa ingin makan padahal dia tidak punya makanan, tidak punya uang untuk membelinya. Alangkah berdosanya kita membuat mereka menginginkan sesuatu yang mereka
kecuali ada captionnya, buat captionnya, ya, apa bunyinya? Alhamdulillah Allah bagi makanan sekarang. Mudah-mudahan esok saya dapat membagi makanan kepada yatim piatu orang miskin. Itu boleh bercita-cita keinginan itu. Tapi sebaiknya caption yang kita buat itu adalah untuk dipraktikkan. Jangan hanya caption lipstick. Maksudnya Pak, hanya kata-kata saja. Saya pasti itu selesai. Yang namanya hadis diceritakan, ajak orang lain makan, bawa ia makan, atau kita belanjakan orang untuk makan. Nabi Ibrahim dan putra beliau Nabi Ismail alaihissalam, selepas beliau membina Ka'bah, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Shalla alfa rak'atin li kulli janibil Ka'bah. Sembahyang 1000 rakaat setiap sudut Ka'bah. 4 sudut Ka'bah. Ya. 4000 rakaat ya saya. Siapa yang mampu lakukan itu? Ya. Faqala Allah li Ibrahim, ya Ibrahim, ma ahsana wa ma ajmala ma fa'al. Alangkah indah dan cantiknya apa yang kamu lakukan wahai Ibrahim. Lalu kata Allah, mahukah wahai Ibrahim, aku tunjukkan satu amalan yang jauh lebih tinggi nilainya di sisiku dibandingkan 4000 rakaat yang kamu lakukan. Kata Nabi Ibrahim, baik ya Allah, baik ya Allah. Dan Allah katakan apa? Antu ta'imat ta'ama ilal ja'iyah. Engkau membagi satu suap makanan kepada orang yang lapar, jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan 4000 rakaat salat subuh. Membagi makanan kepada orang yang lapar. Masya Allah. Begitu pahalanya kita membagi makanan. Kalau kita komparasikan kepada apa? Kepada bacaan. Selepas kita belanja makanan, misalkan di kedai makan, ada jumpa kawan, kita belanja roti canai 1 ringgit. Contoh. Esok kita belanja kawan kita 1 ringgit. Dia makan roti canai. Selepas dia makan, pergi dia ke surau atau ke balai ibadah atau ke masjid. Sembahyang dia 2 rakaat, sholat duha. Sebelum roti canai itu keluar dari parutnya, apapun kebajikan yang ia lakukan, kita pun dapat pahala. Itu kehebatan bersyaring makanan. Sama juga sharing minuman. Ini minuman ini di antara 7 perkara yang malaikat Jibril, sebab malaikat Jibril ingin menjadi salah seorang manusia, antaranya adalah karena sakalma, memberi orang lain minum. Bayangkan kalau diminum nih sekarang, kita minumkan air. Siapa masuk lengkap? Pahala. Minum kita. 1 huruf yang dibaca setelah minum air kita ini, huruf Quran, berapa tadi? Sayyidina dikatakan kalau sembahyang 100. Kalau sembahyang berdiri, duduk 50. Di dalam luar sembahyang 25. Dalam keadaan suci. Di luar sembahyang tanpa suci 10. Minum air kita bagi. 1 huruf dapatnya 100 yang kita ambil sembahyang. Kita pun dapat 100. Padahal airnya diminum. Maka jangan malas berbagi sharing minuman pula ke masjid surau ibadah. Bagi minuman 1 kotak. Taruh sana 24 orang minum air kita, 24 orang beribadah. Maka dari sana sumber pahala kita. Masya Allah. Ini kehebatan ngaji kita terus. Banyak informasi ilmu yang kita peroleh. Jadi berbagi makanan jangan malas. Jadi esok kalau jumpa kawan di kedai makan, belanja walaupun sedikit. Jangan takut. Kalau kita tidak belanja, belanjakan kawan kita. Itu caranya. Terutama orang-orang yang lapar. Siapa yang lapar? Semua orang masuk kedai pasti lapar lah. Pasti lapar. Karena orang mau beli makan dia lapar, pasti dia lapar. Maka siapapun di sana belanjakan. Paling bagus caranya apa? Kita belanja, udah makan selesai, kita lebih awal pergi ke kasirnya, bayar, dia pergi. Jangan bagi tahu. Itu pahalanya 2 kali itu, belanja itu. Pahala menyembunyikan sedekah kita, pahala membayarkan orang.
kita teruskan. Jadi bersyukur itu merupakan langkah kedua dalam sebuah kitab ya. Lalu hada kitabun tajul arus al-hawi li tahdhibin nufus. Ini tajuk asli kitab ya. Tajuk aslinya adalah tajul arus al-hawi li tahdhibin nufus. Inilah satu kitab namanya tajul arus yang meliputi bagi membersih sekalian nafsu. Jadi tajul arus ini untuk membersihkan nafsu jiwa kita nih. Kalau kita pelajari ini, insya Allah keluar dari bilik ini jiwa kita bersih. Sampai rumah yang laki senyum, masuk ke rumah istri bingung kenapa senyum terus. Nah, senyum itu ada. Nanti kalau kita mau tidur, jangan lupa minta maaf kepada ahli keluarga kita sebelum tidur. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu adakah esok masih kita bangun kembali dengan sehat. Kita tidak tahu, mungkin kita Allah matikan dalam keadaan tidur. Maka kalau kita sudah minta maaf dengan ahli keluarga kita, mati dalam keadaan tidur, husnul khatimah. Karena semua orang telah memaafkan kita. Jadi mudah cara mendapatkan husnul khatimah. Nanti akan ada insya Allah. Lalu katanya adalah ta'liq al-syekh al-imam al-jami' baina ilmai asy-syari'ati wal haqiqah. Karangan Syekh Imam yang menghimpunkan antara dua ilmu syariat dan hakikat. Masya Allah, Syekh Tajuddin bin Athaillah Sekandari ini dia mempunyai dua keahlian ilmu syariat dan dengan mempraktikkan kehidupannya, dan juga ilmu hakikat yang mampu mengetahui rahasia Allah. Jadi penulis kitab ini memiliki dua ilmu yang besar, ilmu syariat dan ilmu hakikat. Ilmu syariat adalah ilmu yang kita jalankan, bagaimana cara sembahyang, cara puasa, cara haji, cara sedekah, zakat, semua syariat. Hakikat mengetahui nilai apa yang kita keluarkan, sedekah misalkan. Nilai sedekah itu luar biasa. Sedekah yang kita keluarkan walaupun 1 ringgit tadi, ia tidak akan jatuh ke tangan orang yang menerima sedekah sebelumnya, pasti Allah yang akan menerima itu. Kita bagi 1 ringgit kepada kawan kita, kepada orang itu. Ia sebelum diterima oleh orang yang bersangkutan, Allah yang terima dulu. Allah bagi pahala. Itu dia sedekah. Masya Allah. Jadi jangan malas bersedekah. Lalu kemudian dikatakan bahwa Tajuddin namanya nih Abul Abbas Ahmad bin Athaillah Sekandari, ini nama Syekh yang menulis kitab bahasa Tajuddin, tapi dikenali sebagai Ibnu Athaillah. Jadi kalau ditanya orang ini, siapa penulis kitab Tajul Arus? Jawabannya Syekh Tajuddin bin Athaillah Sekandari atau pendeknya Ibnu Athaillah. Kalau yang Jawi, siapa penulisnya? Syekh Utsman Al-Pontianai. Siapa bapaknya? Syekh Syihabuddin Al-Banjari. Siapa gurunya? Syekh Abdul Qadir, pendeknya Al-Fatani. Nah, sudah dapat 4 kilo, 4 nama ulama sudah. Nanti kalau punya anak, ya, namakan salah satu di antara ulama. Nah, kalau mau nanti di akhirat jadi saksi, namakan salah satu di antara 4 ulama itu. Nah, mana saja kita mau. Yaitu Tajuddin Abul Abbas Ahmad, namanya anak Syekh Athaillah bangsa Negeri Iskandaria. Rahimahullahu ta'ala wa askarahu bihubuhati jannatihi. Bihubuhati jannatihi. Kiranya memberi rahmat akan dia Allah Ta'ala dan mendiamkan dan menempatkan Allah Ta'ala akan dia pertengahan syurganya. Ini doa. Sudah 4 nih, 4 perkara sudah kita peroleh dalam mukadimah. Pertama basmalah, kedua hamdalah, ketiga doa kepada Nabi, keempat doa kepada penulis kita. Lalu kemudian dikatakan wa afadha alaina wa alal muslimina min barakatihi, yang kelima.
belajar kitab itu minimal 5 perkara yang diperoleh. Lalu dikatakan di sini apa? Dan kiranya melimpahkan Allah Ta'ala atas kita. Siapa kita? Al-Qari yang sedang belajar. Kita semua didoakan oleh ulama nih. Kita yang sedang mempelajari kitab didoakan oleh ulama nih. Dan atas sekalian muslimin. Bukan hanya kita yang belajar, semua orang muslimin dari timur hingga barat. Daripada berkatnya yang diharapkan kita memperolehi berkat. Apa itu berkat? Beda apa berkat? Apa? Oke, berkah itu maknanya begini. Al-barakatu hiya ziyadatul khairi. Yang namanya berkat itu bertambah kebajikan. Kita tahu misalkan satu ilmu, lalu kita sharing kepada anak kita, sharing kepada bapak kita, sharing kepada family kita, sharing kepada jiran, bertambah tuh. Satu ilmu, kalau kita sharing kepada satu orang ini sharing lagi kepada orang lain, terus dia mengalir. Itu hebatnya ilmu. Kan? Kalau sudah dapat ilmu, jangan lupa sharing. Apa yang kita peroleh ini, kalau misalnya kita boleh type, kita boleh upload di Facebook kita, itu sharing juga yang baik-baik. Nah, satu orang dapat membaca apa yang kita sharing, lalu ia amalkan, sepanjang ia mengamalkan itu tidak terpahalanya. Nah, sekarang ini saya di depan sharing kepada kita semua. Berapa jumlahnya tadi? 43 orang. Tambah Zul, tambah lagi Adi, 45. 45 orang kita sharing lagi di family kita. Masing-masing satu orang. 45 kali 2 sudah. Masya Allah. Terus gimana? Maka jangan pernah malas mengajarkan atau sharing ilmu kepada orang lain. Karena itu bagikan kita semacam multi level marketing pahala. Kalau sekarang satu, kalau kita sharing pada 10 orang, terus gitu. Jadi walaupun sedikit itu adalah berkat. Berkat itu sedikit, tapi dia mengalir dan terus mengarahkan kita untuk melakukan kebajikan. Imam Al-Ghazali membagi manusia kepada 4 kumpulan. Ini sudah ada tak? Sudah. Kalau sudah cukup lah. Sudah ada ya? Jangan lupa ya. Kalau ya. Kita minum. Kita minum. Sudah. Yang belum ada air kan kita? Ini yang air luar biasa. Ya kira minggu depan Hadi dan Zul juga depan, insya Allah tak payah beli air, pasti banyak air di bawah. Ini sengaja supaya kita rajin bersedekah minimal air. Masjid itu jangan lupa, masjid banyak sekali masjid. Kita malam Jumat, sudah malam Jumat di masjid, banyak orang minum. Ini masih kosong. 24 orang. Semua ke masjid pasti wajib orang seperti datang ibadah. Ini masalah sunnah. Apa dia? Bacanya 2 rakaat, 2 kali basmalah, 2 kali Fatihah, 2 kali surah. Berapa? 10 juz. Dari basmalah saja 190 kali 2. Itu yang minum air kita. Belum lagi kalau dia baca Quran. Selepas minum air kita baca Quran. Selapin mata sambil menunggu dari maghrib ke isya. Berapa juz? 1 juz misalkan dia baca. Masya Allah. Jadi baiklah untuk kita share terus. Nah, Imam Al-Ghazali membagi manusia kepada 4 kumpulan. Kita lihat nanti, kita di mana posisinya ini? Adakah kita di pertama, kedua, ketiga, keempat? Beliau mengatakan An-nasu ala arba'at aqsam. Manusia terbagi menjadi 4 kumpulan. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fahuwa alimun
seseorang yang tahu dan tahu dirinya tahu ia adalah orang alim, maka ikuti dia. Apa tandanya orang tahu? Tandanya orang tahu adalah mengamalkan ilmunya. Kalau ada orang mengatakan anak alim, aku ini alim, la ya'mal bi ilmihi, lalu dia tidak mengamalkan ilmunya, bukan seorang alim. Jadi orang alim adalah orang yang tahu ilmu, mengamalkan ilmunya, maka ikuti segala apa yang diucapkan, yang dia lakukan. Ini kumpulan paling atas, paling tinggi. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri wa huwa ghafilun fadzakkirhu. Ada orang yang tahu tetapi tidak tahu dirinya tahu. Ia adalah orang yang lalai, orang yang lupa. Maka tugas kita ingatkan dia. Jangan dijauhi, ingatkan. Oke, yang kedua tadi, orang yang tahu tetapi tidak tahu dirinya tahu, ia adalah orang yang lupa atau orang lalai, ingatkan dia. Ada kita sini, insya Allah. Kalau ada, maka diingatkan. Di antara tugas kita adalah saling mengingatkan. Suami kita sudah tahu ilmu, tapi dia tidak mengamalkan, ingatkan dia. Dia orang lain suami. Demikian pula istri kita tahu ilmu, dia tidak melakukannya, ingatkan dia. Dia orang lain. Anak kita juga pula, semua kita saling mengingatkan. Lalu yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri wa huwa jahilun fa'allimhu. Yang ketiga, orang yang tidak tahu akan tetapi tahu dirinya tidak tahu, ia adalah orang jahil, ajarkan dia. Jangan jauhkan dia jangan jauhkan diri dia atau orang yang jahil itu dari kita. Ajarkan dia ilmu sehingga dia tahu. Seorang yang ketiga, orang yang tidak tahu tetapi tahu dirinya tidak tahu, ia adalah orang jahil, maka ajarkan dia. Yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fa huwa jahilun murakkabun fabta'id. Orang yang tidak tahu dan tidak tahu dirinya tidak tahu, maka orang ini namanya jahil murakkab, jahil yang berganda-ganda. Maka apa tugas kita? Ibta'idhu, jauhkan dirimu dari orang itu. Gimana? Kenapa mereka dijauhkan? Dia lebih berbahaya dibandingkan virus corona. Jauhkan diri kita dari orang yang jahil murakkab. Apa tandanya? Tandanya di zaman modern sekarang dia tidak tahu, dia komen terkadang apa yang dia tidak tahu. Bahkan dia tidak mau belajar. Dia merasa dirinya hebat. Nah, orang seperti ini akhul iblis, saudaranya iblis. Maka jauhkan diri kita dari itu. Oke? Jadi 1 sampai 3. Oke. Yang keempat, jangan bersama. Jauhi orang-orang yang sok tahu. Kalau bahasa Indonesia itu, kalau orang Jakarta bilang sok tahu. Dia sudah tidak tahu, seakan-akan dia orang hebat. Ya, berbicara sesuatu yang ia tidak tahu. Masya Allah. Itu kita perkara ya. Yang terakhir untuk mukadimah amalan ini, saya ingin sampaikan, ini kita belum masuk ke kitab yang baru mukadimahnya. Insyaallah minggu depan. Jangan tidak hadir. Kalau tidak hadir rugi. Sudah bayar semua, tidak hadir rugi kan? Rugi. Tapi jangan lihat bayarannya, lihat ilmunya, insyaallah. Karena yang kita datang cari adalah ilmu, kan? Baik. Hadis yang tadi saya bacakan sengaja saya jadikan terakhir untuk diuraikan. Yang pertama sekali mukadimah saya tadi apa? Syukur. Sudah diingatkan kita tuh. Sudah habis masanya kan? Benar. Oke, salah. Oke.
Ish ma syi'ta. Kita ini kan hidup sudah. Hidup kita. Ada yang mati tak? Insya Allah hidup semua ya. Tahu cirinya orang hidup? Kita lihat. Ish ma syi'ta. Hiduplah sekehendaknya. Kita yang mengkreat diri kita mau hidup dengan cara apa? Silakan. Maka orang kan bebas tuh. Ada orang yang mungkin tadi pagi atau tadi petang sudah berangkat ke Miri. Rame-rame tuh. Dia merupanya itu belajar. Ada mungkin di KK juga. Alhamdulillah kita sedang mengaji saja. Boleh, tak dilarang. Tapi jangan bawa harta. Sebab pengajian. Bila pergi terserah kita. Nah, jadi ish masita. Hiduplah sekehendakmu. Terserah bagaimana cara mengkreatifmu. Tapi yang perlu diingat, fa innaka mayyitun, engkau akan mati. Jadi kalau kita ingat bahwa diri kita akan mati, pastilah kita tidak akan bebas sebebas-bebas yang kita inginkan di kehidupan. Pasti kita akan merasakan bahwa saya akan mati. Boleh jadi hari ini, malam ini kita mati. Imam Syafi'i berkata, "Kam min sahihin mata bi ghairi sababin." Berapa banyak orang-orang sehat. Terus kan di YouTube ada yang lagi main badminton. Sehat kan? Ya, mereka main sehat. Siapa tahu kam min sahihin, kata Syafi'i, berapa banyak orang sehat mati tanpa sebab. Kita lihat sekarang, kita tidak tahu. Masih ingat flight yang dari Malaysia ke China dulu yang apa itu? NH37 kan? 370. Semua pastilah orang sehat yang naik pesawat. Malah hilang sekarang. Sahih. Mereka sehat. Wa kam min saqimin 'asha ila hin. Berapa banyak orang yang tidur di hospital, di katil hospital, sampai sekarang masih sehat, masih hidup. Artinya Pak, mati itu bukan karena sakit. Mati itu karena memang ajal kita sudah habis. Siapa yang tahu ada 3 perkara yang rahasia Allah. Di mana kita mati, tempatnya kita tidak tahu. Boleh jadi kita mati, ya, di kereta kita. Boleh jadi kita mati saat kita naik ke bukit Hotel. Boleh jadi kita mati tidak berada di bukit Sipatir. Boleh jadi kita mati ketika berada di bukit Sahih. Kan tidak ada tahu. Itu rahasia Allah. Kemudian kita tidak tahu di mana kita akan mati, maka kita harus hati-hati di saat kita berada di posisi mana. Selalu ingat Allah. Ya dulu. Bagaimana kita mati? Bagaimana cara? Adakah kita akan mati dalam husnul khatimah atau su'ul khatimah? Yang kita minta adalah husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Nah, kalau itu yang kita minta, maka ada caranya. Kalau kita ingin mati husnul khatimah, ada caranya. Apa caranya? Kalau kita mau tidur, jangan lupa mengambil air wudhu. Lalu bacalah Al-Quran, bacalah kalimat-kalimat yang baik yang diajarkan Rasulullah SAW. Setelah kita baca Quran, mulai dari ayat kursi, lalu kemudian baca akhir surah Al-Baqarah, lalu baca kemudian Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallahu ahad, tambah lagi Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau mampu lagi tambah surah Al-Mulk. Baru kita bertasbih, berzikir, beristighfar, tidur kita. Saat kita tidur setelah membaca itu semua, mati kita di sana. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Nah, jadi mulailah. Tapi sekarang apa? Kita terbiasa dengan sebelum tidur baca mobile. Bahkan kawan tidur adalah mobile. Padahal nasihatnya, ibda hayataka bil Quran. Mulaikan hidupmu pagi hari dengan membaca Al-Quran.
Wahtim hayataka bil Quran. Akhiri hidupku malam ini dengan Al-Quran. Tadi maksudnya kita biasanya apa? Ibda hayataka bi mobail, wahtim hayataka bi mobail. Allah, kalau ini terjadi, kasihan kita. Sudah berapa lama kita hidup tiba-tiba mati dalam su'ul khotimah. Wala'udzubillahi min dzalik. Jadi mulai sekarang kalau mau tidur, mobile kita silentkan saja, taruh di tempat jauh. Jangan kita baca sampai tidur. Sebab kalau kita baca mobile, apalagi kalau kita chatting dengan kawan kita, terus kita dalam chatting, tidur kita dikejar ular. Nah, kita lari, ada ular itu kita. Nah, itu coba. Jadi usahakan, singkirkan, taruh mobile kita terjauh, sehingga tidur kita jadi nyaman. Man asbaha hazinan 'ala dunya, orang yang bangun pagi hari sedih. Dia bangun sedih. Sedih apa? Sedih bagaimana hidup pada hari ini. Maka faka'annahu sahitan alayya, seakan-akan ia marah kepada Allah. Bagaimana kita dapat rezeki kalau marah kepada Allah SWT? Ini. Yang ketiga, yang perlu dicari tahu terkait dengan kematian. Bila kita mati. Tadi pertama, bagaimana? Anda ada tahu bagaimana cara kita mati. Lalu kedua, di mana tempatnya. Yang ketiga, bila kita mati. Ada yang tahu bila mati? Tidak ada yang tahu pasti Allah. Karena tidak ada yang tahu, merasakan setiap saat inilah hari terakhir hidup di dunia ini. Kalau kita seorang suami merasakan hari ini adalah hari terakhir kita sama istri kita, maka kita tidak akan pernah bergaris dengan istri kita. Kalau kita seorang istri merasakan inilah hari terakhir kita bersama suami, maka kita tidak ingin keluar dari dunia ini sebelum meridho suami kita. Kalau kita seorang anak merasakan bahwa inilah hari terakhir bersama ibu bapak kita, maka jangan pernah meninggal sebelum ibu bapak kita meninggal. Maknanya kita akan selalu menjadi orang baik. Itu cara kita hidup sudah menjadi yang terbaik. Isma syita, hiduplah sekehendakmu, tapi kematian akan menjumpai. Yang kedua, wa ahbib man ahbabta, cintai siapa dan apapun yang mau kamu cintai. Bebas kita mau cinta kepada siapa, mau cinta apa silahkan. Mau cinta 100% tentang dunia silahkan. Cinta 100% pada istri kita silahkan, pada suami kita silahkan, pada anak kita silahkan. Akan tetapi ka'innahu mufari, ketahuilah bahwa yang kita cintai itu ia akan meninggalkan kita. Semakin cinta kita kepada orang lain, kepada dunia, maka semakin sakit di akhir hidup kita. Kenapa sakit? Barat kita mati. Kekayaan kita, kalau saya mati kemana nanti uang saya ini? Lagi berpikir, nanti istri saya kawin lagi. Jadi yang menikmati uang saya adalah suami barunya. Barat berpikir itu. Maka artinya bahwa silakan cintai apapun dan siapapun dengan sederhana. Cinta yang paling awal, paling utama, ilallah wa rasulih. Cinta kepada Allah dan Rasulnya yang paling utama. Lalu barulah kita cinta kepada makhluk yang lain. Tentu landasan-dasarnya cinta kita kepada makhluk yang lain karena Allah. Al-hubbu fillah wal hubbu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Dan kalau kita mencintai seorang, cintai dengan sederhana. Jangan terlampau. Ini kalau masih belum kawin, cinta kita katanya apa? Antara pasangan calon ini, cinta sehidup semati. Itu adalah kalimat yang paling bohong. Benar kan? Sehidup semati. Coba kalau suaminya juga mati, maukah istri dikubur bersama? Tidak mau. Artinya cinta sehidup saja semati. Demikian pula istri mati duluan, maukah suami dikubur bersama? Nah, begitu istrinya sudah mati, cari lagi yang lain. Masya Allah. Jadi cintalah dengan sederhana. Landasan cinta kita kepada Allah
Dan apa yang kita cinta, semakin cinta kepada dunia, semakin berat kita mati. Semakin sakit rasanya kita meninggalkan dunia. Masuk kubur, kita berpikir tentang anak kita, berpikir tentang istri kita, berpikir tentang harta benda kita. Jadi, kalau kita punya harta benda yang kita miliki, itu sebenarnya bukan milik kita. Siapa punya? Allah. Cuma kita dibagi, dititipkan. Hakikat keseluruhan itu adalah Allah yang punya. Maka orang yang dititipkan paling pandai adalah orang yang tahu hak Allah di dalam apa yang dititipkan. Hakikat yang kita miliki adalah apa yang kita keluarkan untuk Allah dan Rasul, bukan yang ada di bank. Yang di bank itu adalah hanya titipan, boleh jadi nanti hilang. Yang ada di bank uang kita sekarang ada 100 ringgit, boleh jadi itu bukan milik kita. Mungkin saja hilang. Yang jadi milik kita adalah yang sudah kita keluarkan di jalan Allah, itu menunggu kita di akhirat. Jadi silahkan cinta kepada siapapun, cinta kepada apapun, tapi yakinlah dan ingatlah bahwa yang kita cintai pasti kita akan berpisah dengannya. Yang terakhir, ikmal maksudnya, silahkan lakukan pekerjaan perbuatan apapun, bebas. Mau lakukan yang baik, tajidu khairan bil akhirah. Kalau kita melakukan kebajikan, di akhirat kita akan memperoleh kebajikan. Fa'in fa'al tasyarran, jika di dunia kita menanam kejahatan, di akhirat kita akan dapatkan penyiksaan. Pilih mana? Tentu kita pilih yang baik di akhirat. Maka berlaku baik hari ini. I'mal ma'syita fa'innaka majziyun bihi. Maka lakukanlah apa yang kamu mau lakukan, tapi ingat, di akhirat Anda akan memperoleh balasannya. Di akhirat nanti ada seorang yang terakhir masuk surga. Orang terakhir masuk surga. Ini diceritakan oleh Imam Zunnun al-Misri. Orang terakhir masuk surga ini adalah sudah tak ada lagi. Di surga sudah full. Maksudnya sudah semua orang-orang mendapatkan balasannya di surga. Di neraka pun demikian, sudah setiap orang full. Tiba-tiba malaikat Jibril lalu terhadap satu jidar, satu dinding. Dia ada maksud. Ada suara yang terdengar. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Hannan, Ya Mannan. Suara yang sangat tidak jelas, tapi terdengar suara itu oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril tahu persis, pastilah itu umat Muhammad SAW. Malaikat Jibril kemudian menjumpai Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya Muhammad, hunaka ummati, di dalam neraka masih ada tersisa umatmu. Langsung serta merta Nabi bersujud di hadapan Allah. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, ummati binar. Umatmu masih ada di dalam neraka, ya Allah. Kalau Allah katakan, perintahkan semua malaikat penjaga neraka, malaikat Zabaniyah, semua diperintahkan cari umat Muhammad. Semua mencari di semua tempat, mencari, tak berjumpa. Datang lagi Allah, Nabi kita bersujud kepada Allah. Ya Allah, semua malaikatmu tak menjumpai umat kita, ya Allah, tapi suaranya masih ada. Akhirnya Allah tunjukkan, umatmu itu Muhammad berada di paling bawah dalam neraka dan paling ujung di dalam sekali dari dinding neraka. Dia sudah menyatu dengan dinding. Allah setelah diketahui, dicari oleh malaikat, dijumpailah. Dia hanya kedipan sedikit, ada cahaya sedikit, dikeluarkan. Lalu kemudian dibasuh lagi kotor, dibasuh bersih kembali, suci. Lalu kemudian wujudnya seorang lelaki yang luar biasa dan satu. Lalu Allah katakan kepada lelaki itu, wahai hambaku, engkau adalah hambaku terakhir yang masuk ke surga ini.
Maukah aku bagi 2 luas kerajaan dunia tempatmu di surga? 2 luas kerajaan dunia sebagai tempatmu di surga. Bayangkan, luas kerajaan dunia 2. Apa kata laki ini? Ya Allah, masih adakah tempatku di dalam surgamu? Bukankah semua telah terbagi kepada hamba-hambamu yang soleh? Apa kata Allah? Yang aku bagi kepada hamba-hambaku baru sedikit dari kekuasaanku, masih banyak kekuasaanku. Lalu lelaki itu mengatakan, Raditu ya Allah, aku ridho ya Allah terhadap kasabtan apa yang kau bagi. Kata Allah apa? Karena engkau ridho terhadap pembagianku 2 kerajaan dunia, maka aku tambahkan lagi menjadi 8 kerajaan dunia untukmu. Masya Allah. Lalu apa kata Imam Zunnun al-Misri? Imam Zunnun al-Misri adalah seorang yang ahli ibadah, dia zuhud dan wara. Dia berkata, La albi ana dari kamu. Aku berharap akulah lelaki yang dimaksudkan itu. Bayangkan, seorang imam yang taat beribadah berharap dia adalah lelaki terakhir itu. Kenapa? Karena begitu payahnya masuk ke surga Allah. Kita ini insya Allah, kita yang hadir sekarang ini berharap mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulu 14 abad yang lalu. Sekarang berapa? 44. 14 abad yang lalu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama sahabat di Masjid Nabawi, berbincang seperti kita ini. Faj'at, tiba-tiba Rasulullah SAW yabki, menangis dengan tangisan bukaan syadidan walam nara minka, dengan tangisan yang sangat dahsyat. Kata para sahabat, kami tidak pernah melihat Rasulullah menangis sedahsyat itu. Karena melihat Rasul menangis, bangkai danahmu, kami pun ikut menangis semua. Lalu masjid ka'annan nahra yasiru ma'ah. Masjid itu bagikan, ini ibaratnya, masjid itu ibaratnya sungai yang mengalirkan air, karena air mata yang keluar. Semua menangis tanpa tahu sebab mengapa mereka menangis, mengapa Rasulullah menangis. Enggak ada yang tahu. Seorang sahabat bernama Umar bin Khattab, khalifah kedua. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Dia tidak ingin melakukan sesuatu yang tidak dia tahu, walaupun dia nangis juga. Dia bertanyalah kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, mana abdika? Wahai Rasul, apa kira yang menyebabkan kau menangis? Dengan suara yang masih terseduh-seduh Rasulullah mengatakan, Inni mushtaqun jiddan ila ahbabi. Sebab Rasulullah SAW menangis adalah begitu sangat merindukan, ingin berjumpa dengan para kekasih-kekasih. Sahabat Umar yang bertanya tadi tersenyum, merasa bersedia karena Rasulullah merindukan dia. Lalu dia berkata, Ya Rasulullah, mengapa engkau merindukan kami? Bukankah kami sekarang sedang bersamamu, wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Bukan. Antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Ahbabi, yang aku rindukan, ingin berjumpa dengan mereka adalah kekasih-kekasihku. Humul ladina yu'minuna billahi wa yattabi'una risalati wa lam yarawni. Yang aku rindukan itu adalah kekasih-kekasihku yang beriman kepada Allah dan mengikuti risalahku, padahal mereka belum pernah berjumpa dengan diriku. Siapa mereka? Nah, kita ini sebagai umat terakhir yang dirindukan, bahkan ditangisi oleh Rasulullah, ingin berjumpa dengan kita pada 14 abad yang lalu. Soalan terbesarnya
adakah kita semua rindu dengan Rasulullah? Kalau Rasulullah merindukan kita, lalu kenapa kita tidak rindu beriman Rasulullah? Maka kalau kita memang betul-betul rindu ingin berjumpa Rasulullah SAW, fa'aktimu bis salawat, perbanyak salawatmu, jangan kalah dengan cacing merah. Perhatikan cacing merah. Nah, kalau mau masih ada masa 8 menit lagi, boleh. Nah, ini dibawa pulang ya cacing merahnya. Tapi jangan sampai cacing merahnya kemudian dicari. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Nanti yang ini bahasa Arab silahkan cari di muka surat 11 ke 12. Itu cerita indama Nabi Daud, ketika Nabi Daud duduk di depan rumahnya. Depan rumah itu artinya ada tempatan depan rumah, di beranda rumah itu duduk. Qara'a kitabahu, Nabi Daud membaca kitab Zabur. Marra amamahu, lalu kemudian lewat di depannya seekor cacing merah. Cacing merah lewat depan Nabi Daud. Maka Daud, lalu Nabi Daud berkata dalam hatinya, tolong perhatikan, dalam hati Nabi Daud berkata, Mada aradallahu bihadid dudatil hamra. Apa yang Allah inginkan dengan menciptakan cacing merah dalam hati? Lalu tiba-tiba Allah takdirkan cacing merah berdiri dan berbicara dengan Nabi Daud. Coba bayangkan kalau itu terjadi di kita, tiba-tiba berdiri lagi kita. Apa kata cacing merah? Ya Daud, wahai Daud, engkau bertanya kepada Allah, mengapa Allah menciptakan kami para cacing merah? Ketahui. Nah, ketahui wahai Daud, kami dari pagi terbit fajar, pagi subuh, sampai terbenam matahari, Allah perintahkan kepada kami an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 4 kalimat ini kami para cacing merah disuruh oleh Allah setiap pagi sampai terbenam matahari membaca 1000 kali. Cacing merah membaca 4 kalimat ini 1000 kali dalam sehari. Kita berapa kali baca? Mungkin baru 1, 2, 3 kali. Kalah atau menang dengan cacing merah? Kalah kita dalam hal ini. Cacing merah menang 1000 kali. Jadi kalau mau mengalahkan cacing merah, yuk baca kalimat itu sebanyak-banyaknya 1001 kali. Menang 1 nih. Jangan kalah cacing merah. Amalkan kalimat ini. Dan kalimat ini juga merupakan wasiat Nabi Ibrahim kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Wasiatnya, kalau kamu ingin menyuburkan tanah-tanah surgamu dengan bau-bau wangi, maka bacalah 4 kalimat ini. Jadi kalau semakin banyak kita baca kalimat ini, tanah surga kita semakin wangi. Jadi artinya apa? Kalau tanah surga semakin wangi, kita di atas surga. Baca 4 kalimat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 1000 kali. Kalau mau sama bisa merah 1000 kali. Kalau mau menang baca juga lagi. Drive dari sini ke Belain, baca dalam hati kita. Dalam hati lah. Jangan basah-basah. Di ofis kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kesian orang kan bising. Hati. Lalu yang kedua, ini yang katanya baca rindu pada Rasulullah. Yang kedua, I'lam wahai Daud, ketahuilah wahai Daud, fi laili, malam hari katanya, kami diperintahkan Allah untuk membaca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selawat kepada Nabi Muhammad SAW diperintahkan 1000 kali semalam. Kita berapa kali baca? Kita mungkin membaca 9 kali dalam sembahyang. Kalah di sini lah, kalah. Padahal kita sebagai umat Muhammad SAW. Bila itu terjadi, perintah pada zaman Nabi SAW, Nabi
Nabi Daud. Adakah sudah Nabi kita sudah lahir? Sudah lahir belum? Hebat kan? Nabi kita belum lahir sudah diperintahkan Allah untuk berselawat, untuk berselawat Nabi Daud. Bahkan cacing merah berselawat. Itu kehebatan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka bersyukurlah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah tidak akan ada yang masuk surga sebelum kita umat Nabi Muhammad masuk surga. Jadi walaupun Nabi Adam dan umatnya lebih menjadi manusia pertama, yang masuk surga pertama adalah kita sebagai umat terakhir. Masya Allah. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau menjumpa Rasulullah? Perbanyak baca selawat dari sekarang. Baca sekarang hati kita. Insya Allah semakin banyak, semakin hampir kita Rasulullah SAW. Semakin banyak kita baca, semakin hampir kita dari baginda Rasulullah SAW. Allah a'lam bishawab. Saya kira itu dulu ya sebagai mukadimah kita. Mukadimah saja 2 jam ya. Apalagi isinya. Insya Allah isinya lebih panjang lagi.